Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, anak-anakku sekalian, kembali kita bertemu pada pelajaran Bahasa Arab untuk kelas 4. Dan Alhamdulillah karena kita telah masuk pada Ad-Darsul Khamis, yaitu pelajaran yang kelima. Adapun pelajaran pada kesempatan kali ini adalah tentang membedakan mudhofun ilaih dan mubtada khobar, ya. Mudhof dan mudhofun ilaihi adalah susunan, ya, dua kata atau lebih. Begitu juga mubtada khobar, ya. Ini susunan kalimat yang terdiri dari dua kata atau lebih. Baik, kita simak pertama mubtada khobar, ya. Ini contoh mubtada khobar. Al-baitu jamilun. Al-baitu jamilun. Artinya rumah itu bagus. Ya, rumah itu bagus. Adapun contoh dari mudhof dan mudhofun ilaihi, kita simak. Baitu Muhammadin. Baitu Muhammadin. Rumah Muhammad. Atau bisa disisip kata milik. Rumah milik Muhammad. Atau bahasa sehari-hari kita boleh biasa katakan rumahnya Muhammad, ya, rumahnya Muhammad. Nah, ini dia, ya. Sekarang kita perhatikan apa perbedaannya, ya, apa saja perbedaannya. Perbedaan yang pertama, ya, susunan mubtada dan khobar, ya, ini ya, susunan mubtada khobar adalah kalimat sempurna. Sedangkan susunan mudhof dan mudhofun ilaihi itu bukan kalimat sempurna. Maksudnya apa? Mubtada khobar adalah kalimat sempurna, maksudnya sempurna maknanya, sempurna artinya. Ya, kalau kita katakan rumah itu bagus, ya, sempurna kan maknanya. Karena tidak menimbulkan pertanyaan. Tapi kalau mudhofun ilaih, ya, baitu Muhammadin, rumahnya Muhammad atau rumah milik Muhammad, kita pasti bertanya kenapa dengan rumah Muhammad, ya. Itu berarti kalimat baitu Muhammadin ini belum sempurna, masih butuh penyempurnaan, ya. Itu yang pertama, dari sisi maknanya belum sempurna. Berarti mubtada khobar kalimat sempurna, sedangkan mudhof dan mudhofun ilaih bukan kalimat sempurna. Kemudian perbedaan yang kedua, perhatikan perbedaan harokat huruf terakhirnya. Nah, ini ya, huruf terakhir. Kita simak saja. Ini. Huruf terakhir di sini dhammah, ya, harokat akhirnya, ya, harokat huruf terakhir. Di sini juga dhammah. Ya. Adapun mudhofun ilaih, di sini dhammah, di sini kasrah. Ya. Ya. Nah, dan ini, ya, harokat ini selamanya seperti ini. Ya, selamanya dhammah. Kata yang pertama dhammah dan kata yang kedua juga dhammah. Kalau mudhofun ilaihi, ya, ini
domma di sini belum tentu dia domma. Ada saatnya dia bisa berubah fathah atau bisa berubah kasrah, ya. Tergantung kondisinya dalam kalimat, ya. Jadi ini belum tidak pasti bahwa dia harus domma di sini. Kalau ini sudah pasti domma. Kalau ini belum pasti harokatnya domma, ya. Kemudian yang di terakhir sini, ya, untuk kata yang kedua ini pasti kasrah. Kalau mudhofun ilaih, ya. Jadi jangan bingung, ya. Yang pertama mubtada khobar, yang mana mubtada? Ini mubtada, ya, ini mubtada. Ya, ini mubtada. Ya. Khobarnya mana? Ini khobar. Ya, ini khobar. Makanya disebut susunan mubtada khobar. Jadi mubtada itu selalu dhammah. Khobar juga selalu dhammah. Adapun ini mudhofun ilaih, mana mudhof? Ini mudhof. Ya, ini mudhof. Ya, ini mudhof ini. Mudhofun ilaihi yang ini. Ya, ini. Ya. Nah, untuk mudhof harokatnya itu bisa saja berubah, ya, bisa saja berubah menjadi fathah, bisa saja berubah menjadi kasrah, ya, atau dhammah. Kemudian untuk mudhof ilaihi, ya, kata yang kedua ini mudhof ilaihi, ini selalu kasrah, ya, selalu kasrah, ya. Baik. Kemudian untuk perbedaan yang ketiga, perhatikan yang awal, ya, kata yang pertama maksudnya, ya, kata yang pertama, ya, ini. Jika kata yang awal atau kata yang pertama ini beralif lam, nah, beralif lam, ya, lihat ini beralif lam, ya. Ini beralif lam, ada alif lamnya, ya. Maka itu adalah mubtada, ya. Itu adalah mubtada, berarti susunan mubtada khobar, ya, mubtada khobar, ya. Jadi susunan mubtada khobar ada beralif lam. Atau nama orang. Kalau nama orang di depan sini, ya, maka itu adalah mubtada juga. Atau isim domir atau isim isyarah, maka itu pasti susunan mubtada khobar, ya, mubtada khobar. Kalau mudhof di seperti ini tidak ada alif lamnya, ya, tidak ada alif lamnya. Ya, ini tidak ada alif lam di sini. Ya, beda dengan ini, ya. Kalau ini ada alif lamnya, al baitu. Kalau ini baitu, ya. Ya, tidak boleh beralif lam. Jadi kalau lihat ada alif lam, maka itu adalah mubtada khobar. Mubtada khobar. Ya. Nah, kemudian kita simak perbedaan selanjutnya. Ya. Lihat artinya, ya, lihat artinya. Dalam bahasa Indonesia, ya, antara mudhof dan mudhof ilaihi, ya, ini dia. Ini mudhof dan mudhof ilaihi bisa diberi kata milik, ya, seperti ini. Rumah Muhammad, rumah Muhammad. Maka di antara rumah dan Muhammad itu bisa kasih kata milik, ya. Bisa diberi kata milik. Rumah milik Muhammad, ya. Maknanya sama, ya, kalau dari sisi arti dalam bahasa Indonesia. Kalau sedangkan mubtada dan khobar bisa diberi kata itu rumah itu bagus. Bisa juga ini itu diganti dengan ini, rumah ini bagus, ya. Ya, tergantung kondisinya, keadaannya nanti, ya. Jadi bisa rumah itu bagus, bisa rumah ini bagus, ya. Atau kata adalah. Sekarang untuk memperjelas perbedaan-perbedaan ini, mungkin kita bagusnya simak contoh berikut. Nah, perhatikan tabel berikut. Nah, ini dia,
Ya, ini adalah susunan mubtada dan khobar. Ini adalah mudhof ilaih. Ya. Perhatikan ya, contoh yang pertama. Al-baitu jamilun. Ya, al-baitu jamilun. Kata yang pertama beralif lam. Ya, beralif lam. Maka ini adalah mubtada. Sedangkan contoh mudhofun ilaih baitu Muhammadin, tidak ada alif lam di sini. Ya. Perhatikan harokatnya, ya. Dhammah. Nah, ini dhammah kasrah. Perhatikan artinya. Rumah itu, tadi dikatakan kalau dari artinya antara mubtada dan khobar bisa diberi kata itu atau ini, ya. Nah, rumah itu bagus atau rumah ini bagus. Sedangkan mudhof ilaihi bisa dikasih kata milik, ya. Rumah milik Muhammad. Dihilangkan juga kata milik di sini tidak apa-apa. Rumah Muhammad, ya. Baik. Kemudian contoh yang kedua, ya, mubtada khobar haza qalamun. Haza qalamun. Ini, ya, ini kan kata tunjuk, ya, isim isyarah. Adalah sebuah pena. Sekarang kita lihat kata pertama. Kata pertama ini adalah isim isyarah, kata tunjuk, ya. Isim isyarah. Kalau isim isyarah di awal kalimat, maka itu pasti mubtada. Ya, itu mubtada. Berarti ini susunan mubtada khobar. Ya. Nah, lihat harokatnya. Kalau untuk isim isyarah tidak usah melihat harokatnya, ya. Ini tidak perlu dilihat harokatnya, ya. Memang tidak bisa dilihat harokatnya, ya. Dia tidak menentukan harokat di sini, ya. Jadi kondisinya memang seperti itu, ya. Nah, lihat. Kemudian contohnya artinya, ya. Ini adalah sebuah pena. Ada kata adalah sini. Ya. Bisa diberi kata adalah. Ya tadi sudah dijelaskan bahwa di antara mubtada dan khobar bisa diberi kata itu, ini, dan adalah. Nah, ini dia, ya. Kalau dihapus adalahnya bisa juga ini sebuah pena, ya. Tapi boleh disisip kata adalah. Ini adalah sebuah pena. Sedangkan mudhof ilaih, ya, lihat di sini qalamu Muhammadin. Nah, lihat harokatnya, ya. Nah, selalu sama, kasroh, ya. Nah, ini tidak pakai alif lam, ya. Kemudian artinya pena Muhammad, bisa disisip kata milik. Pena milik Muhammad, ya. Baik, ya. Ini kata yang beralif lam, ya. Kemudian ini isim isyarah, ya, kata tunjuk. Kemudian contoh yang ketiga, Muhammadun talibun, ya. Muhammad adalah seorang pelajar. Muhammad ini nama orang, ya. Sudah dikatakan tadi kalau kata yang pertama itu beralif lam atau nama orang atau isim isyarah, maka itu adalah mubtada, ya. Mubtada khobar, ya, susunan mubtada khobar. Nah, Muhammad adalah, ini ada kata adalah di sini, ya. Muhammad adalah seorang pelajar, ya. Muhammad adalah seorang pelajar. Kemudian mudhofun ilaih qalamut talibi. Perhatikan kata di depan tidak beralif lam, ya. Justru kata yang di belakang ini pakai alif lam. Kalau ini tidak, ya. Mubtada khobar, kata yang kedua tidak beralif lam. Untuk mudhof ilaihi boleh beralif
beralif lam, ya, beralif lam. Kemudian contoh yang keempat, ya. Contoh yang keempat, huwa mujtahidun. Nah, huwa ini adalah isim domir, kata ganti. Artinya dia. Dia itu, ada kata itu dia. Dia itu rajin, mujtahidun. Ya. Kemudian kalau domir di awal kata, ya, di awal kalimat, maka itu adalah mubtada, ya, mubtada. Baik. Sekarang lihat susunan mudhof ilaih, ya. Baitu thalibi. Baitu tidak pakai alif lam. At-thalib pakai alif lam. Kemudian harokatnya kasrah, ya, sama dengan ini, ya. Nah, ini semua kasrah, ya. Mudhof ilaihi selalu kasrah. Kemudian ada kata milik, ya, rumah milik pelajar itu, ya. Baik. Jadi kalau ada kata yang beralif lam di awal kalimat, maka itu adalah mubtada, ya. Atau isim isyarah. Isim isyarah kata tunjuk, itu juga mubtada, ya. Atau nama orang. Nah, itu juga mubtada. Atau domir, kata ganti, huwa. Nah, ini adalah mubtada, ya. Untuk isim isyarah, nama orang, dan domir itu tidak perlu alif lam. Tidak perlu ditambahkan alif lam, ya. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ini, ya. Ya. Silakan diulang-ulang videonya kalau memang belum mengerti, ya. Nah, semoga bisa dipahami, ya. Baik. Selanjutnya ada tugas untuk kalian, ya, perhatikan, ya. Tugasnya adalah kerjakan latihan nomor 1, yang nomor 1 saja, ya. Nomor 1, jadi satu nomor saja yang ada di halaman 30 dan 31. Ya, nomor 1 saja, latihan nomor 1. Lihat, ya, di situ di bukunya, latihan nomor 1 di halaman 30 dan 31, ya. Ya, saya rasa tugas itu mudah, ya. Kalau anak-anakku sekalian memperhatikan video ini dengan baik, maka tugas itu akan mudah dikerjakan, ya. Baik. Saya rasa cukup, ya. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.